Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat channel Lansia Sehat yang setia mengikuti tayangan kami. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap ceria walau usia sudah menginjak 65 tahun atau lebih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sedang duduk santai di ruang keluarga, menikmati suasana sore di teras rumah, atau mungkin baru saja selesai berolahraga ringan seperti jalan pagi? Kami ingin tahu, dari mana saja sahabat semua menonton? Apakah dari desa yang tenang dengan udara sejuk, atau dari kota yang sibuk namun penuh cerita? Dan tentu, bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Apakah tekanan darah stabil? Apakah gula darah terkendali? Kami selalu berdoa semoga sahabat semua dijauhkan dari penyakit berat, diberi umur panjang yang penuh berkah, dan tetap diberi kekuatan untuk menikmati masa-masa indah bersama keluarga. Usia 65 tahun memang sering disebut sebagai usia emas. Meski tubuh sudah tidak sekuat dulu, justru di usia inilah banyak orang mulai lebih bijak menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan memilih makanan dan minuman yang tepat. Nah, bicara soal minuman, siapa di sini yang masih rutin minum kopi pahit setiap pagi? Mungkin sebagian dari Anda tersenyum sekarang, karena kebiasaan minum kopi sudah mendarah daging sejak muda. Tapi ada juga yang sempat menghentikan kebiasaan ini karena khawatir akan tekanan darah tinggi atau masalah lambung. Padahal, tahukah Anda, kopi pahit tanpa gula justru menyimpan begitu banyak manfaat luar biasa, terutama bagi lansia. Bukan sekadar penghilang kantuk atau teman ngobrol, kopi pahit adalah minuman dengan kandungan alami yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung, otak, bahkan daya tahan tubuh Anda. Dan menariknya, penelitian terbaru juga mendukung hal ini. Banyak dokter kini merekomendasikan konsumsi kopi pahit dalam takaran tertentu untuk mendukung kualitas hidup para lansia. Di video kali ini, kita akan membahas 15 manfaat kopi pahit untuk kesehatan lansia usia 65 tahun menurut dokter, lengkap dengan penjelasan ilmiah sederhana, kandungan penting di dalamnya, hingga testimoni nyata dari para lansia yang sudah merasakan khasiatnya. Jadi, pastikan Anda menonton hingga akhir, karena informasinya bisa menjadi panduan berharga untuk kebiasaan sehari-hari Anda. Mengapa harus kopi pahit, bukan kopi manis? Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus kopi pahit? Bukankah lebih nikmat kalau ditambah gula? Pertanyaan ini sangat wajar. Kebanyakan orang Indonesia memang terbiasa menikmati kopi manis. Namun, bagi lansia, gula tambahan justru bisa menjadi pemicu masalah kesehatan, seperti lonjakan gula darah yang berbahaya bagi penderita diabetes, atau memperberat kerja jantung dan ginjal. Kopi pahit yang murni tanpa gula adalah pilihan terbaik karena tidak menambah beban metabolisme tubuh. Rasanya memang sedikit getir di awal, tapi lama-kelamaan lidah akan terbiasa, bahkan mulai merasakan aroma asli kopi yang jauh lebih nikmat dan menenangkan. Selain itu, kandungan antioksidan dan senyawa aktif di dalam kopi tidak akan tertutupi oleh rasa manis, sehingga manfaatnya bisa terasa lebih maksimal. Persepsi salah tentang kopi dan kesehatan lansia. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk kita luruskan beberapa anggapan keliru yang sudah lama beredar. Banyak lansia takut minum kopi karena dianggap bisa menaikkan tekanan darah secara drastis atau membuat jantung berdebar. Padahal, menurut penelitian terbaru, efek tersebut hanya terjadi jika kopi diminum berlebihan atau jika kopi dicampur bahan tambahan seperti gula dan krimer berlemak tinggi. Sebaliknya, jika kopi pahit dikonsumsi secukupnya sekitar 1 hingga 2 cangkir per hari justru memberi efek positif. Kopi membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan fokus, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat penuaan. Inilah yang membuat para dokter kini lebih terbuka mendukung kebiasaan minum kopi pahit, terutama jika dipadukan dengan gaya hidup sehat seperti olahraga ringan dan pola makan seimbang. Momen nostalgia dan kehangatan keluarga. Bagi banyak lansia, kopi bukan sekadar minuman, melainkan bagian dari cerita hidup. Aroma kopi sering mengingatkan kita pada masa muda, duduk di beranda rumah orang tua, bercengkerama dengan keluarga, atau menikmati pagi sebelum berangkat bekerja. Kini, di usia 65 tahun, kenangan itu mungkin hadir kembali setiap kali kita meneguk kopi pahit hangat. Dan menariknya, kebiasaan sederhana ini ternyata bisa menjadi cara alami menjaga kesehatan fisik sekaligus mental, membawa rasa tenang, mengurangi stres, dan memberi semangat di hari-hari yang terasa sunyi. Apa yang akan kita bahas selanjutnya? Di bab-bab berikutnya, kita tidak hanya akan mengupas kandungan kopi pahit secara detail, tetapi juga menguraikan 15 manfaat penting yang sudah terbukti secara medis. Setiap manfaat akan dijelaskan dengan bahasa sederhana,
sehingga mudah dipahami dan bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan mendengar penjelasan dokter mengenai dosis yang tepat, serta beberapa testimoni nyata dari para lansia yang sudah merasakan perubahan positif setelah rutin minum kopi pahit. Dan di bagian akhir, akan ada panduan praktis tentang cara menyeduh kopi pahit yang aman dan nikmat untuk usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenang kebiasaan minum kopi dan meluruskan anggapan keliru tentangnya, kini saatnya kita masuk lebih dalam. Apa saja kandungan alami dalam kopi pahit yang membuatnya begitu bermanfaat bagi tubuh lansia? Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab berikutnya. Bab 2. Kandungan alami dalam kopi pahit yang bermanfaat untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenang kebiasaan minum kopi dan memahami mengapa kopi pahit lebih aman dibanding kopi manis, kini kita masuk ke inti pertama. Apa sebenarnya kandungan alami dalam kopi pahit yang membuatnya begitu bermanfaat bagi kesehatan lansia? Kopi bukan hanya minuman hitam yang harum dan pahit. Di balik kesederhanaannya, kopi menyimpan ribuan senyawa kimia alami yang bekerja sama melindungi tubuh. Penelitian modern telah mengidentifikasi berbagai komponen penting di dalamnya yang berperan menjaga kesehatan organ vital, mengurangi risiko penyakit kronis, serta membantu proses penuaan yang sehat. Mari kita bahas satu persatu kandungan tersebut dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. 1. Kafein alami. Sumber energi dan stimulasi otak. Kandungan paling terkenal dalam kopi tentu adalah kafein. Bagi lansia, kafein dalam jumlah tepat dapat memberi dorongan energi ringan tanpa membuat tubuh terlalu gelisah. Pada usia 65 tahun, metabolisme biasanya melambat sehingga rasa lemas mudah datang, terutama di pagi hari. Kafein membantu menstimulasi sistem saraf pusat, meningkatkan kewaspadaan, serta mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kafein juga punya efek positif untuk otak. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein moderat dapat membantu mengurangi risiko penurunan fungsi kognitif seperti pikun atau demensia. Hal ini karena kafein merangsang aktivitas neuron, memperbaiki sirkulasi darah ke otak, dan melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat penuaan. Namun, tentu penting untuk tidak berlebihan. Dokter menyarankan lansia cukup minum 1-2 cangkir kopi pahit per hari, setara 100-200 mg kafein, untuk mendapatkan manfaat tanpa efek samping seperti jantung berdebar atau sulit tidur. 2. Polifenol. Antioksidan pelindung tubuh. Kopi pahit kaya akan polifenol, yaitu senyawa antioksidan yang membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul tak stabil yang bisa merusak sel dan mempercepat penuaan. Pada lansia, radikal bebas seringkali memicu penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes, hingga kanker. Dengan rutin mengonsumsi kopi pahit, polifenol bekerja sebagai perisai alami, mengurangi peradangan kronis dan melindungi jaringan tubuh dari kerusakan oksidatif. Penelitian bahkan menemukan bahwa kadar antioksidan dalam kopi bisa setara atau lebih tinggi dibandingkan beberapa buah dan sayuran. Ini menjadikan kopi pahit salah satu sumber antioksidan praktis yang mudah dijangkau sehari-hari. 3. Magnesium. Penjaga kesehatan tulang dan saraf. Meski jarang disebut, kopi juga mengandung magnesium, mineral penting untuk kesehatan tulang dan fungsi saraf. Bagi lansia 65 tahun, kebutuhan magnesium harus terpenuhi untuk mencegah pengeroposan tulang, osteoporosis, dan menjaga kekuatan otot. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan kram otot, kelemahan, bahkan gangguan irama jantung. Dalam kopi pahit, magnesium hadir dalam jumlah alami yang membantu melengkapi kebutuhan harian tanpa menambah kalori atau gula. Kombinasi magnesium dengan kafein juga mendukung fungsi otot dan saraf tetap optimal, sehingga lansia merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lelah saat beraktivitas ringan seperti berjalan pagi atau berkebun. 4. Kalium. Pengatur tekanan darah. Kopi pahit mengandung kalium, mineral elektrolit yang berperan penting mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Lansia yang mengonsumsi kalium cukup cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, sehingga risiko hipertensi dapat ditekan. Kalium juga membantu fungsi jantung dan ginjal tetap optimal. Jika dibandingkan dengan kopi manis atau kopi dengan krimer, kopi pahit jauh lebih unggul karena tidak membawa beban tambahan berupa gula yang justru bisa mengganggu kerja ginjal pada lansia. 5. Vitamin B3. Niasin. Pendukung metabolisme energi. Kopi juga mengandung vitamin B3 atau niasin, yang penting dalam proses metabolisme energi. Niasin membantu mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi energi yang bisa dipakai sel tubuh. Pada lansia, di mana metabolisme cenderung melambat, keberadaan vitamin ini membantu tubuh tetap berfungsi optimal. Selain itu,
Niasin juga mendukung kesehatan kulit, sistem pencernaan, dan saraf. Konsumsi kopi pahit dalam jumlah wajar memberi tambahan niasin alami tanpa harus mengandalkan suplemen sintetis. 6. Trigoneline. Senyawa antibakteri dan pendukung kesehatan mulut. Kopi pahit mengandung senyawa bernama trigoneline, yang memberi aroma khas pada kopi dan memiliki efek antibakteri ringan. Penelitian menemukan bahwa trigoneline dapat membantu mengurangi pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang dan bau mulut. Bagi lansia, masalah kesehatan mulut sering menjadi keluhan, dan kandungan ini memberi manfaat tambahan yang jarang diketahui. 7. Lignans dan asam klorogenat, penyeimbang gula darah. Kopi pahit juga mengandung asam klorogenat dan lignans, dua senyawa penting yang membantu mengatur metabolisme gula darah. Ini sangat bermanfaat bagi lansia dengan risiko diabetes tipe 2. Senyawa ini bekerja memperlambat penyerapan gula di usus, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil setelah makan. Dengan kata lain, minum kopi pahit tanpa gula justru bisa menjadi bagian dari pola makan sehat untuk penderita prediabetes atau diabetes yang terkontrol, tentu dengan dosis sesuai anjuran dokter. Mengapa kandungan ini ideal untuk lansia? Ketujuh kandungan utama di atas saling melengkapi. Antioksidan bekerja melawan penuaan sel. Kafein memberi energi, mineral menjaga fungsi organ, dan vitamin mendukung metabolisme. Bagi lansia 65 tahun, di mana tubuh mulai mengalami penurunan fungsi alami, kombinasi ini membantu memperlambat proses penuaan dan mencegah komplikasi penyakit kronis. Namun, kuncinya adalah konsumsi yang bijak. Kopi pahit tidak boleh diminum berlebihan, apalagi jika ada masalah lambung akut, aritmia, atau gangguan tidur parah. Konsultasi dengan dokter penting sebelum memulai kebiasaan baru, terutama bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat rutin. Dosis aman menurut dokter. Berdasarkan rekomendasi para ahli gizi dan dokter, dosis aman bagi lansia adalah 1 hingga 2 cangkir kopi pahit per hari, setara dengan 200-300 ml. Pilih kopi murni, seduh tanpa gula, tanpa krimer, dan hindari campuran pemanis buatan. Waktu terbaik untuk minum kopi adalah pagi atau siang hari setelah makan, bukan saat perut kosong. Hindari minum kopi terlalu sore, karena bisa mengganggu kualitas tidur malam. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kandungan luar biasa yang tersimpan di balik secangkir kopi pahit, kini saatnya kita masuk ke inti pembahasan. Apa saja 15 manfaat kopi pahit yang telah dibuktikan oleh penelitian dan diakui dokter untuk mendukung kesehatan lansia? Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaatnya satu persatu, mulai dari menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Semua akan dijelaskan secara sederhana namun lengkap, agar Anda bisa langsung memahami dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3. 15 manfaat kopi pahit untuk kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan penting kopi pahit di bab sebelumnya, kini tiba saatnya membahas inti utama yang paling ditunggu, 15 manfaat kopi pahit untuk kesehatan lansia usia 65 tahun menurut dokter. Setiap manfaat ini bukan sekadar klaim, tapi sudah didukung oleh berbagai penelitian dan pengalaman nyata dari para lansia yang rutin mengonsumsinya. Mari kita bahas satu persatu secara runtut agar mudah Anda pahami. 1. Menjaga kesehatan jantung. Kopi pahit mengandung antioksidan tinggi, terutama polifenol dan asam klorogenat, yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada usia 65 tahun, pembuluh darah seringkali mulai kehilangan elastisitasnya, sehingga risiko tekanan darah tinggi atau penyumbatan meningkat. Dengan konsumsi kopi pahit dalam takaran tepat, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, dan risiko penyakit jantung koroner dapat ditekan. Penelitian medis juga mencatat bahwa konsumsi kopi moderat menurunkan risiko stroke hingga 20% pada lansia. 2. Meningkatkan energi harian. Banyak lansia mengeluhkan tubuh cepat lelah, terutama saat bangun pagi. Kandungan kafein alami dalam kopi pahit memberikan dorongan energi ringan yang aman, membantu Anda lebih bersemangat untuk beraktivitas, seperti berjalan pagi, merawat tanaman, atau bermain dengan cucu. Efek ini terasa alami, berbeda dengan minuman energi tinggi gula yang justru berbahaya bagi lansia. 3. Mendukung fungsi otak mencegah pikun. Pikun atau demensia adalah salah satu kekhawatiran terbesar di usia lanjut. Kopi pahit berperan membantu otak tetap aktif, karena kafein menstimulasi aktivitas neuron dan memperbaiki aliran darah ke otak. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa konsumsi kopi moderat dapat menurunkan risiko Alzheimer hingga 30%. Ini berarti kebiasaan minum kopi pahit bisa menjadi cara sederhana menjaga daya ingat tetap tajam.
4. Mengurangi risiko diabetes tipe 2. Kandungan asam klorogenat pada kopi pahit membantu mengatur kadar gula darah dengan memperlambat penyerapan glukosa di usus. Ini sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap diabetes tipe 2. Minum kopi pahit tanpa gula dapat membantu tubuh mengontrol lonjakan gula darah setelah makan, sekaligus meningkatkan sensitivitas insulin. 5. Membantu metabolisme tubuh. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat sehingga berat badan mudah naik. Kopi pahit mengandung kafein yang dapat meningkatkan metabolisme basal sekitar 3/11. Artinya, tubuh lansia akan lebih efisien membakar kalori bahkan saat beristirahat. Dengan pola makan seimbang, kopi pahit membantu menjaga berat badan ideal tanpa diet ketat. 6. Mengontrol berat badan. Berat badan berlebih pada lansia bisa memicu penyakit jantung, sendi, dan diabetes. Kopi pahit membantu mengontrol nafsu makan dan meningkatkan pembakaran lemak. Ketika diminum sebelum aktivitas ringan, kopi juga membuat tubuh lebih berenergi untuk bergerak, sehingga kalori yang terbakar lebih optimal. Ini adalah cara alami tanpa harus mengonsumsi suplemen penurun berat badan yang berisiko bagi lansia. 7. Menurunkan risiko depresi ringan. Banyak lansia mengalami perasaan kesepian atau kehilangan semangat akibat perubahan hidup seperti pensiun atau ditinggal orang terdekat. Kopi pahit memiliki efek positif terhadap hormon dopamin dan serotonin di otak yang berhubungan dengan rasa bahagia. Minum kopi pahit hangat di pagi hari bisa menjadi ritual sederhana yang membantu memperbaiki suasana hati. 8. Menjaga kesehatan hati. Hati atau liver adalah organ penting yang bekerja menyaring racun. Penelitian membuktikan bahwa konsumsi kopi pahit rutin menurunkan risiko penyakit hati berlemak, sirosis, dan kanker hati. Kandungan antioksidannya membantu melindungi sel hati dari kerusakan akibat penuaan atau pola makan yang kurang sehat di masa muda. 9. Mengurangi radikal bebas, anti-aging alami. Radikal bebas adalah penyebab utama penuaan dini. Dengan kandungan polifenol tinggi, kopi pahit berperan sebagai anti-aging alami yang membantu kulit tetap sehat dan mengurangi keriput. Meski usia tak bisa diputar kembali, memperlambat tanda-tanda penuaan membuat lansia merasa lebih percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri. 10. Melancarkan pencernaan. Kopi pahit dikenal merangsang gerakan usus, sehingga membantu mencegah sembelit yang sering dialami lansia. Selain itu, sifat antimikroba ringan dari trigoneline juga membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di saluran pencernaan. Namun, penting untuk memastikan kopi diminum setelah makan untuk menghindari iritasi lambung. 11. Mengurangi nyeri otot ringan. Kopi pahit membantu mengurangi rasa nyeri otot ringan berkat efek antiinflamasi dari polifenol. Bagi lansia yang sering mengalami pegal-pegal setelah berjalan jauh atau berkegiatan sehari-hari, secangkir kopi pahit bisa menjadi pereda alami tanpa efek samping obat kimia. 12. Meningkatkan fokus, konsentrasi. Fokus dan konsentrasi sering menurun seiring bertambahnya usia. Kafein dalam kopi pahit membantu meningkatkan kemampuan otak untuk fokus dalam jangka pendek. Ini bermanfaat saat lansia membaca, menulis, atau melakukan aktivitas yang memerlukan ketelitian. 13. Membantu mengatasi rasa kantuk siang hari. Banyak lansia mengalami kantuk berlebihan di siang hari sehingga mengganggu rutinitas. Dengan minum secangkir kopi pahit menjelang siang, rasa kantuk bisa berkurang tanpa mengganggu pola tidur malam. Tentunya, tetap batasi konsumsi agar tidak berlebihan. 14. Meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidan dalam kopi pahit membantu memperkuat sistem imun. Bagi lansia, daya tahan tubuh yang kuat berarti risiko infeksi seperti flu atau batuk menjadi lebih rendah. Ditambah pola makan bergizi, kopi pahit bisa menjadi pelengkap alami untuk menjaga kekebalan tubuh. 15. Menjaga kebugaran fisik saat beraktivitas ringan. Bagi lansia yang masih aktif berjalan pagi, berkebun, atau bersepeda santai, kopi pahit memberi dorongan energi yang pas tanpa membuat jantung berdebar kencang. Hal ini membuat aktivitas ringan menjadi lebih menyenangkan dan tidak cepat melelahkan. Kesimpulan bab 3. Ke-15 manfaat ini saling berkaitan dan memberi efek menyeluruh, dari jantung, otak, pencernaan, hingga suasana hati. Semua manfaat ini hanya bisa diperoleh jika kopi dikonsumsi dengan bijak, tanpa gula, tanpa berlebihan, dan dikombinasikan dengan gaya hidup sehat lainnya. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah mengetahui manfaat kopi pahit secara lengkap. Tapi tentu Anda bertanya-tanya, benarkah semua manfaat ini dirasakan lansia di dunia nyata? Bagaimana pandangan dokter tentang hal ini? Di bab berikutnya,
kita akan mendengarkan testimoni lansia dan penjelasan medis dokter yang menguatkan manfaat-manfaat ini. Bab 4. Testimoni dan penjelasan dokter. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas 15 manfaat kopi pahit di bab sebelumnya, tentu sebagian dari Anda penasaran, apakah benar manfaat itu dirasakan nyata oleh para lansia? Atau hanya sekadar teori di atas kertas? Untuk menjawabnya, mari kita dengarkan pengalaman beberapa lansia yang telah rutin mengonsumsi kopi pahit, sekaligus kita sandingkan dengan penjelasan dokter agar sahabat semua mendapat gambaran yang seimbang antara pengalaman pribadi dan fakta medis. Kisah nyata lansia yang rutin minum kopi pahit. 1. Ibu Sumarni, 67 tahun. Tekanan darah lebih stabil. Ibu Sumarni dari Yogyakarta dulunya sering mengeluhkan tekanan darah tidak menentu. Beliau takut sekali minum kopi karena khawatir darahnya naik. Namun setelah mendapat saran dari anaknya yang membaca artikel kesehatan, beliau mencoba minum kopi pahit murni tanpa gula, 1 cangkir kecil setiap pagi setelah sarapan. Dalam 2 bulan, beliau merasakan perubahan. Tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah pusing, dan tekanan darahnya cenderung lebih stabil. Bahkan saat kontrol ke dokter, hasilnya menunjukkan perbaikan. Menurut penjelasan dokter, ini bukan hal aneh. Polifenol dalam kopi membantu melindungi pembuluh darah, sementara kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah. Yang terpenting adalah tidak mencampur kopi dengan gula atau krimer, karena keduanya justru memperburuk tekanan darah. 2. Bapak Hendra, 70 tahun. Lebih semangat beraktivitas. Bapak Hendra dari Bandung adalah seorang pensiunan guru yang gemar berkebun. Namun, setelah memasuki usia 68 tahun, beliau sering merasa cepat lelah dan malas bergerak. Anaknya menyarankan mencoba kembali kebiasaan lamanya, minum kopi pahit setiap pagi. Dalam 3 minggu, beliau merasa energinya meningkat. Ia bisa kembali merawat tanaman, berjalan keliling komplek, bahkan ikut senam lansia. Dokter yang menangani Bapak Hendra menjelaskan bahwa kafein dalam dosis moderat memang dapat meningkatkan energi tanpa menimbulkan efek samping serius, selama tidak berlebihan. Energi tambahan ini membuat lansia lebih aktif, dan aktivitas fisik ringan juga ikut membantu kesehatan jantung dan persendian. 3. Ibu Kartini, 66 tahun. Lebih fokus, tidak mudah pikun. Ibu Kartini dari Surabaya sering lupa meletakkan barang atau lupa jadwal minum obat. Setelah mendengar dari temannya bahwa kopi pahit bisa membantu fokus, ia mencobanya. Dalam waktu beberapa minggu, ia merasa pikirannya lebih jernih. Ia masih bisa mengingat detail kecil, seperti jadwal kontrol ke dokter atau resep masakan favorit cucunya. Penjelasan medis menyebutkan bahwa kafein merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga mendukung daya ingat jangka pendek. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa minum kopi secara teratur dapat menurunkan risiko Alzheimer dan demensia pada usia lanjut. 4. Bapak Darto, 72 tahun. Berat badan lebih terjaga. Berat badan Bapak Darto sempat naik drastis setelah pensiun, karena sering ngemil dan jarang bergerak. Ia takut minum kopi karena diabetes. Tapi setelah tahu kopi pahit tanpa gula justru aman, ia mencoba mengganti camilan manisnya dengan secangkir kopi pahit hangat. Hasilnya, nafsu makannya lebih terkendali dan berat badannya perlahan turun. Menurut dokter, asam klorogenat dalam kopi membantu memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga kadar gula darah lebih stabil. Efeknya, rasa lapar berlebihan juga berkurang. Kombinasi ini membuat berat badan lebih mudah dikontrol, terutama jika dibarengi pola makan sehat. Pandangan dokter, apa yang perlu diperhatikan? Setelah mendengar kisah para lansia, kita juga perlu mendengar pandangan profesional dari dokter. Berikut rangkuman penjelasan dokter spesialis gizi dan geriatri tentang kopi pahit untuk lansia. Aman dalam takaran moderat. Minum kopi pahit 1-2 cangkir per hari aman untuk sebagian besar lansia, asalkan tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti aritmia berat, mak akut, atau gangguan tidur parah. Konsumsi berlebihan, lebih dari 3 cangkir per hari, bisa memicu jantung berdebar atau sulit tidur. Pilih kopi murni berkualitas. Kopi yang dianjurkan adalah kopi murni tanpa campuran gula, susu kental manis, atau krimer. Bahan tambahan tersebut justru mengurangi manfaat kopi dan menambah risiko penyakit metabolik seperti diabetes dan kolesterol tinggi. Waktu terbaik minum kopi. Waktu ideal adalah pagi atau siang setelah makan. Hindari minum kopi saat perut kosong, karena bisa memicu asam lambung naik. Jangan pula minum kopi terlalu sore atau malam, karena dapat mengganggu kualitas tidur lansia. Perhatikan kondisi khusus.
Lansia dengan tekanan darah sangat tinggi, gangguan irama jantung, atau masalah ginjal perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum rutin minum kopi pahit. Setiap orang memiliki respon tubuh berbeda, jadi penting untuk memantau kondisi setelah mulai kebiasaan ini. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat. Manfaat kopi pahit akan optimal bila dibarengi pola makan bergizi, olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam lansia, serta tidur cukup. Kopi bukan obat mujarab, tapi pelengkap gaya hidup sehat, persepsi sosial dan psikologis. Selain manfaat fisiknya, dokter juga menekankan efek sosial dan psikologis dari kebiasaan minum kopi. Bagi banyak lansia, secangkir kopi adalah momen kebersamaan dengan keluarga atau teman. Obrolan ringan ditemani kopi pahit hangat dapat menurunkan stres, mengurangi rasa kesepian, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan kata lain, manfaat kopi pahit bukan hanya soal kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan hati dan pikiran. Hal ini penting karena kebahagiaan emosional berpengaruh besar pada kualitas hidup lansia. Kesimpulan bab 4. Testimoni para lansia membuktikan bahwa kebiasaan sederhana seperti minum kopi pahit dapat membawa perubahan besar. Tekanan darah lebih stabil, pikiran lebih fokus, energi meningkat, dan berat badan terjaga. Semua ini diperkuat oleh penjelasan medis yang menegaskan bahwa kopi pahit memang mengandung zat-zat bermanfaat jika dikonsumsi bijak. Namun, pesan pentingnya adalah setiap lansia memiliki kondisi berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Oleh karena itu, selalu dengarkan tubuh Anda dan konsultasikan dengan tenaga medis sebelum menjadikan kopi pahit sebagai kebiasaan harian. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui pengalaman nyata para lansia dan penjelasan dokter, kini kita akan melangkah ke bab terakhir. Di sana, kita akan membahas cara memilih kopi yang tepat, cara menyeduh yang aman, serta tips praktis menikmati kopi pahit tanpa risiko. Bab ini akan menjadi panduan praktis agar manfaat kopi pahit bisa Anda rasakan maksimal. Bab 5. Cara konsumsi aman penutup inspiratif. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas kandungan kopi pahit, 15 manfaatnya, serta mendengar langsung testimoni lansia dan pandangan dokter, kini kita sampai pada bab terakhir, bagaimana cara memilih, menyeduh, dan mengonsumsi kopi pahit dengan aman dan nikmat bagi lansia 65 tahun. Ini adalah bagian penting karena sebanyak apapun manfaat kopi, jika cara penyajiannya keliru, hasilnya bisa berbalik menjadi risiko kesehatan. 1. Pilih kopi berkualitas tinggi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kualitas biji kopi. Jangan sembarang membeli kopi instan yang sering mengandung campuran gula, creamer, atau bahan tambahan lain. Pilihlah kopi murni, pure coffee, yang digiling langsung dari biji, seperti Arabica atau Robusta murni tanpa campuran. Arabica, rasanya lebih ringan dan asamnya lembut, cocok bagi lansia yang punya masalah lambung ringan. Robusta, lebih pahit dan kadar kafeinnya sedikit lebih tinggi, cocok untuk yang ingin efek energi lebih terasa. Periksa label kemasan, pastikan tidak ada tambahan gula, perasa, atau bahan pengawet. Kopi murni biasanya memiliki aroma khas tanpa rasa manis berlebihan. 2. Perhatikan proses penyimpanan kopi. Kopi yang baik akan kehilangan aromanya jika disimpan sembarangan. Untuk menjaga kualitas, simpan kopi bubuk di wadah tertutup rapat dan kedap udara. Letakkan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Jangan menyimpan kopi terlalu lama. Sebaiknya habiskan dalam 2-3 minggu setelah digiling untuk menjaga kesegaran rasa dan aromanya. Kebiasaan sederhana ini memastikan setiap cangkir kopi yang Anda nikmati tetap memiliki manfaat maksimal. 3 cara menyeduh kopi pahit yang benar. Banyak lansia terbiasa menyeduh kopi langsung dengan air mendidih. Padahal, suhu air yang terlalu panas bisa membuat rasa kopi terlalu getir dan mengurangi manfaat antioksidannya. Berikut panduan sederhananya. Gunakan air panas bersuhu sekitar 90-95 C, bukan air mendidih 100 derajat Celcius. Takaran ideal, 1-2 sendok teh kopi bubuk untuk 150 ml air. Jangan terlalu kental. Bagi lansia, rasa kopi terlalu pekat bisa memicu asam lambung atau jantung berdebar. Seduh selama 3-4 menit, aduk perlahan, lalu nikmati perlahan setelah agak hangat. Bagi yang tidak punya termometer, cukup biarkan air mendidih diam selama 1-2 menit sebelum dituangkan ke kopi. 4 waktu terbaik minum kopi. Dokter merekomendasikan lansia minum kopi pahit pagi atau siang hari setelah makan. Alasannya, minum kopi saat perut kosong bisa memicu peningkatan asam lambung. Waktu pagi memberi dorongan energi untuk memulai aktivitas,
sedangkan waktu siang membantu mengatasi kantuk setelah makan siang. Hindari minum kopi setelah pukul 4 sore, karena bisa mengganggu kualitas tidur malam. 5. Batas aman konsumsi. Kafein dalam kopi memang bermanfaat, tapi berlebihan bisa menimbulkan efek samping seperti jantung berdebar, sulit tidur, atau sakit perut. Batas aman untuk lansia adalah 1-2 cangkir per hari, sekitar 200-300 ml. Jangan diminum sekaligus, sebaiknya dibagi menjadi pagi dan siang. Hindari menambah gula atau krimer. Jika terasa terlalu pahit, Anda bisa menambahkan sedikit kayu manis bubuk atau jahe untuk aroma tanpa menambah gula. 6. Kombinasikan dengan pola hidup sehat. Kopi pahit bukan solusi tunggal untuk kesehatan. Agar manfaatnya optimal, kombinasikan dengan pola makan seimbang, banyak sayur, buah, ikan, dan biji-bijian. Olahraga ringan, jalan pagi, senam lansia, atau bersepeda santai 20-30 menit sehari. Tidur cukup, 6-8 jam per malam untuk memulihkan energi. Cek kesehatan rutin, periksa tekanan darah, gula darah, dan fungsi jantung setiap beberapa bulan. Kopi hanyalah pelengkap. Gaya hidup sehat tetap menjadi kunci utama panjang umur dan kualitas hidup yang baik. 7. Catatan penting untuk kondisi khusus. Tidak semua lansia cocok minum kopi pahit. Beberapa kondisi yang perlu diwaspadai. MAG atau asam lambung parah. Minum kopi dapat memperburuk gejala. Gangguan irama jantung. Kafein bisa memicu palpitasi. Konsultasikan ke dokter sebelum rutin minum kopi. Tekanan darah sangat tinggi. Walau kopi pahit dapat membantu beberapa orang, sebagian lainnya justru sensitif. Jika Anda memiliki kondisi ini, jangan langsung menghentikan atau memulai kebiasaan minum kopi sendiri. Diskusikan dengan tenaga medis agar aman. 8 tips menikmati kopi pahit agar lebih nikmat. Bagi lansia yang belum terbiasa dengan rasa pahit, ada cara sederhana untuk menyesuaikan lidah. Pilih kopi medium roast yang rasanya tidak terlalu pahit. Tambahkan sedikit rempah alami seperti kayu manis atau jahe untuk memberi aroma menenangkan tanpa menambah gula. Nikmati kopi sambil berkegiatan santai, membaca buku, mendengar musik, atau berbincang dengan keluarga. Dengan begitu, kopi pahit bukan hanya bermanfaat untuk tubuh, tapi juga menjadi momen kebahagiaan sederhana setiap hari. Pesan inspiratif untuk sahabat lansia sehat. Di usia 65 tahun ke atas, menjaga kesehatan bukan berarti harus menghindari semua hal yang kita sukai. Justru, kuncinya adalah menikmati hidup dengan bijak. Kopi pahit adalah contoh nyata. Minuman sederhana yang jika dikonsumsi dengan cara tepat bisa memberi manfaat besar untuk jantung, otak, pencernaan, dan semangat hidup. Ingatlah, kesehatan bukan hanya soal panjang umur, tapi juga bagaimana kita menikmati setiap detiknya dengan bugar, ceria, dan damai bersama keluarga. Jadikan kopi pahit sebagai teman setiap pagi Anda pengingat bahwa hidup masih indah untuk disyukuri. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah sampai di akhir pembahasan tentang 15 manfaat kopi pahit untuk kesehatan lansia usia 65 tahun menurut dokter. Dari kandungan alami, manfaat medis, testimoni nyata, hingga cara konsumsi yang benar, semuanya memberi gambaran bahwa kebiasaan sederhana bisa membawa dampak besar. Bagi Anda yang belum pernah mencoba kopi pahit, cobalah perlahan. Rasakan manfaatnya dan dengarkan tubuh Anda. Jika cocok, lanjutkan. Jika tidak ada salahnya mencari alternatif lain yang juga menyehatkan. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah rangkaian pembahasan lengkap kita tentang 15 manfaat kopi pahit untuk kesehatan lansia usia 65 tahun menurut dokter. Kita sudah mengulas kandungannya, manfaatnya, kisah nyata lansia yang merasakannya, hingga cara aman menikmatinya sehari-hari. Semoga informasi ini memberi pencerahan dan semangat baru untuk Anda semua dalam menjaga kesehatan di usia emas ini. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang apa yang kita makan atau minum, tapi juga bagaimana kita menjaga hati tetap bahagia, pikiran tetap positif, dan semangat tetap menyala. Kopi pahit hanyalah salah satu teman setia yang bisa menemani perjalanan panjang kita menuju hidup yang berkualitas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke teman atau keluarga, dan berikan komentar pengalaman Anda tentang minum kopi pahit. Apakah Anda sudah merasakannya? Seberapa sering Anda menikmatinya? Ceritakan di kolom komentar, karena berbagi pengalaman juga bisa menginspirasi lansia lain. Dan untuk Anda yang baru bergabung, subscribe channel Lansia Sehat agar tidak ketinggalan informasi penting lain tentang kesehatan, pola makan, dan tips hidup bahagia di usia lanjut.
Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam sehat selalu untuk semua sahabat lansia sehat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.